Saya Nia Susila Kumalawati. Mohon izin Dewan Juri yang terhormat, persatuan bangsa bukanlah sekedar kondisi di mana tidak ada suara yang berbeda atau rakyat yang hanya diam 1000 bahasa karena takut akan hukuman. Persatuan sejati, persatuan yang kokoh adalah persatuan yang lahir dari dialektika, dari debat keras namun saling menghargai. Maka, kami dengan tegas menolak mosi kita hari ini bahwa kebebasan berekspresi di media sosial harus dibatasi demi menjaga persatuan bangsa. Sebab, membatasi kebebasan demi persatuan adalah sebuah kontradiksi moral yang menghancurkan pondasi demokrasi itu sendiri. Dewan Juri, hak untuk berekspresi adalah hak yang melekat pada martabat kita manusia. Kita adalah makhluk rasional yang mendefinisikan diri kita melalui pikiran dan perkataan. Ketika negara hadir dan mengatakan, Anda boleh berpendapat asal tidak mengganggu stabilitas. Negara sebenarnya telah mereduksi manusia sebagai sebuah objek yang bisa diatur. Disinilah letak bahayanya. Martabat manusia tidak bisa dikorbankan demi sebuah efisiensi politik. Ketika kita menyerahkan sebuah otoritas penuh kepada negara untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan atas nama persatuan, berarti kita tengah membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi tirani. Mengapa pembatasan ini keliru? Pertama, karena persatuan adalah konsep yang subjektif. Siapa yang menentukan batasan tersebut? Dalam sejarah, narasi dengan demi persatuan selalu menjadi instrumen paling ampuh bagi penguasa untuk membungkam kritik sah dari para warga. Kedua, medsos adalah safety valve atau katarsis bagi masyarakat. Ketika rakyat memiliki ruang untuk menyuarakan ketidakpuasannya, energi negatif tersebut akan tersalurkan. Jika ruang itu ditutup, maka frustasi tidak akan hilang. Ia hanya akan terkumpul dan menjadi ledakan sosial yang jauh lebih besar. Membatasi media sosial tidak akan mengobati perpecahan. Ia hanya menutup sebuah gejala sambil membiarkan penyakit yang membusuk dari dalam. Dewan Juri, negara yang kuat tidak takut dengan perbedaan pendapat. Negara yang lemahlah yang membutuhkan sensor untuk merasa dirinya bersatu. Maka dengan bangga kami berdiri di pihak kebebasan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina. Jadi saya akan langsung memberikan contoh dari masyarakat dan juga pemerintah. Dari sisi masyarakat, kebebasan berekspresi di media sosial memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran. Misalnya, ketika ada pelayanan publik yang kurang baik atau kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat, mereka dapat menyampaikan pendapatnya melalui media sosial. Hal ini membantu pemerintah mengetahui apa yang perlu diperbaiki. Jadi, kebebasan berekspresi justru menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dari sisi pemerintah, kritik dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai ancaman bagi persatuan bangsa. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar pendapat masyarakat. Jika kebebasan berekspresi dibatasi, masyarakat akan takut menyampaikan kritik. Akibatnya, banyak masalah yang tidak diketahui dan tidak segera diperbaiki. Tim kami tidak menyatakan bahwa media sosial harus bebas tanpa aturan. Kami setuju bahwa ujaran kebencian, hoax, fitnah, dan ajakan melakukan kekerasan harus ditindak tegas sesuai hukum. Namun, yang harus dibatasi adalah tindakan yang melanggar hukum tersebut, bukan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Persatuan bangsa tidak tercipta karena masyarakat dipaksa diam. Persatuan yang sebenarnya lahir ketika masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan bertanggung jawab, saling menghargai pendapat, dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama. Oleh karena itu, kami menolak mosi ini karena membatasi kebebasan berekspresi bukanlah cara yang tepat untuk menjaga persatuan bangsa. Yang diperlukan adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pendidikan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ijah. Baik, tadi tim pro mengatakan bahwasanya dalam bermedia sosial itu harus dibatasi dalam berekspresi. Kami sangat tidak menyetujui akan hal itu. Karena
Media sosial harusnya bisa menjadi tempat yang nyaman untuk kita berekspresi. Jika sekarang saja kita dibatasi dalam berekspresi, bagaimana nantinya? Yang seharusnya bisa menjadi tempat di mana kita bebas untuk berekspresi, tempat itu malah justru dibatasi. Orang-orang yang sebelumnya mereka berani untuk mengutarakan perasaan mereka, berani untuk berpendapat, berani untuk memberikan kritikan dan berani memberikan masukan, mereka menjadi takut sekarang karena mereka merasa dibatasi itu adalah sebuah larangan. Bagi sebagian orang, batasan itu ada sebuah larangan yang nantinya akan membuat mereka takut. Mereka yang sebelumnya berani, mereka menjadi takut. Seperti yang kita ketahui bersama, kekuatan dari media sosial itu sangat besar. Informasi yang berada di negara kita sekarang bisa orang di negara lain sana tahu. Dan juga sebaliknya, informasi di luar negeri sana bisa kita dapatkan. Karena itu tadi, karena kekuatan media sosial. Jika sekarang kita dibatasi, bagaimana nantinya? Bagaimana dengan generasi penerus bangsa? Jika sekarang saja suara mereka dibungkam, mereka akan kehilangan kepercayaan mereka karena suara mereka dibungkam. Mereka kepertanyakan di mana hak-hak mereka? Hak-hak mereka untuk bersuara, hak-hak mereka untuk memberikan pendapat, hak-hak mereka untuk memberikan masukan, hak mereka untuk memberikan kritikan. Jika sekarang saja mereka sudah dibatasi. Tempat yang seharusnya nyaman bisa jadi sangat menakutkan untuk mereka. Dan Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia, dapat kita ketahui bersama bahwasanya persatuan itu tidak lahir dan tidak tercipta karena rakyatnya dibungkam. Tapi persatuan itu lahir, persatuan itu bisa terjadi, dan persatuan yang kuat itu melalui keadilan, melalui hukum-hukum yang adil terhadap rakyatnya. Jika ini saja kita tidak diperbolehkan dengan bebas untuk berekspresi, bagaimana nantinya? Rakyat-rakyat kita akan pertanyakan di mana letak hak mereka. Jika sekarang saja tidak diperbolehkan untuk mereka dengan bebas berekspresi, mungkin saja nantinya mereka akan mencari jalan-jalan yang tidak baik, sehingga itu membuat mereka terjerumus akan jalan yang sangat tidak baik. Karena tadi mereka merasa kehilangan tempat untuk mereka bebas berekspresi. Jadi Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan kembali bahwasanya itu semua ada solusinya. Itu semua tidak selalu bersifat negatif. Kita bisa mulai mencari jalan agar itu bisa bersifat positif. Kita tidak selalu bisa berpikir itu bersifat negatif. Kita bisa meningkatkan literasi digital itu bisa ditingkatkan. Tidak semuanya itu bersifat negatif. Kita sebagai rakyat, kita sebagai pemerintah, kita bisa meningkatkan hal itu menjadi hal-hal yang positif. Tidak dengan pembatasan. Tidak dengan pembatasan untuk berekspresi. Karena kita sebagai rakyat dan kita sebagai seluruh negara ini dan seluruh masyarakat, kita memiliki hak-hak untuk bersuara, kita memiliki hak-hak untuk berpendapat, kita memiliki hak-hak untuk memberikan kritikan, kita berhak untuk diberikan kesempatan. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, di akhir perdebatan ini, marilah kita tarik benang merah kembali dari argumen-argumen yang telah kami sampaikan. Pertama, kami telah menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi adalah martabat intern manusia. Menukarnya dengan persatuan adalah sebuah interaksi moral yang cacat. Kedua, kami telah membuktikan bahwa hukum pembatasan saat ini, seperti UU ITE, bukanlah instrumen pemersatu, melainkan alat kriminalisasi yang memicu budaya saling lapor dan polarisasi akar rumput. Ketiga, kami telah menegaskan bahwa langkah ini adalah gerbang menuju otoritarisme di mana kritik ditiadakan dan masyarakat dipaksa tunduk dalam keheningan yang semu.
Tim pro terus berargumen bahwa media sosial adalah suatu ancaman. Namun, kami tegaskan sekali lagi, media sosial hanyalah sebuah alat. Jika masyarakat kita terpecah, itu bukan karena suatu status atau tweet yang diposting. Itu karena kegagalan negara dalam mengelola keadilan sosial. Tim pro menawarkan solusi yang instan, membungkam. Namun, kami menolak jalan pintas malas ini. Persatuan yang dibeli dengan harga kebebasan adalah persatuan yang rapuh, yang akan hancur saat tekanan datang, karena tidak ada ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan keluh kesahnya. Kami menawarkan visi yang lebih berani. Persatuan bangsa Indonesia harus dibangun di atas literasi digital, transparansi hukum, dan dialektika yang sehat. Kita tidak butuh sensor untuk menjadi suatu bangsa yang bersatu. Kita butuh keberanian untuk mendengarkan sesuatu yang berbeda dan kedewasaan untuk menyelesaikannya lewat suatu debat, bukan lewat ancam pasal pidana. Negara yang kuat adalah negara yang tidak takut dengan pikiran warganya. Dengan itu, Dewan Juri, mosi ini memaksa kami untuk memilih antara menjadi warga bangsa yang tenang tapi dalam ketakutan, atau menjadi bangsa yang berisik namun merdeka dan bersatu karena kesadaran. Kami memilih untuk membungkam nurani bangsa. Oleh karena itu, kami tetap berdiri teguh pada pendirian kami. Kami menolak mosi ini karena kebebasan berekspresi adalah napas dari demokrasi. Dan tanpa napas itu, persatuan hanyalah sebuah ilusi. Sekian dan terima kasih.